Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan yaitu koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik oleh Mariati SPD SD CGP Angkatan 11 SD Negeri Megrana 4 Kabupaten Semarang. Tujuan pembelajarannya yaitu CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2.3 dalam berbagai media. Coaching memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Setelah mempelajari modul ini, coaching untuk supervisi akademik, ini saya menjadi paham bahwa sebagai guru penggerak kita harus menjadi coach bagi guru lain maupun murid dalam mengembangkan potensi diri guna menemukan masalah yang sedang dihadapi melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang coach yaitu adanya paradigma berpikir coaching. Yang pertama yaitu fokus pada coaching atau rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga adalah memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang terakhir adalah mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching yaitu 1. Kemitraan, 2. Proses kreatif, dan 3. Memaksimalkan potensi. Sedangkan kompetensi inti coaching yaitu adanya kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memaksimalkan potensi. Coaching dalam dunia pendidikan. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberi ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidikan sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar menemukan keahlian yang dimiliki tanpa membahayakan dirinya. Yang selanjutnya yaitu sistem among. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tutwuri handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan handayani semua kekuatan diri pada murid. Agar proses coaching berjalan dengan baik, saya harus mendengarkan dengan rasa, yaitu RASA. Di sini rasa memiliki beberapa arti. Yang pertama dari R-nya itu berarti adalah recip, yang artinya yaitu perhatikan pembicara, terima semua ucapan, dan dengarkan. Itu adalah kata kuncinya, yaitu menerima atau mendengarkan. Yang kedua adalah di sini ada A. A di sini memiliki arti yaitu apresiatif, yang berarti merespon atau beri sinyal untuk mendengarkan. Misalkan oke, ya, atau mengangguk, atau kontak mata. Yang selanjutnya yaitu S di sini. S di sini adalah sama dengan adalah summarize, yang artinya adalah merangkum atau dalam tanda kutip yaitu sebagai memastikan atau pemahaman. Yang selanjutnya yaitu A di sini adalah yang terakhir adalah aks atau
bertanya. Berarti ajukan pertanyaan untuk memperdalam. Agar proses pelaksanaan coaching dengan baik, teknik coaching menerapkan alur percakapan dengan tirta. Yang pertama yaitu adalah tujuan, yaitu menyampaikan topik pembicaraan. Yang kedua adalah identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungannya dengan fakta data yang ada. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah R-nya di sini adalah rencana aksi, yaitu mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab, yaitu berkomitmen akan langkah selanjutnya. Supervisi akademik dengan paradigma coaching. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Siklus supervisi klinis, yaitu adanya paradigma berpikir coaching, yaitu adanya satu, pra-observasi, yang selanjutnya adalah observasi, yang ketiga adalah pasca observasi. Beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Pemikiran reflektif terkait pemikiran belajar. Di sini adalah pemikiran reflektif. Adanya tertantang untuk memperbanyak latihan dan praktik coaching dengan murid dan rekan guru agar mendapatkan keterampilan yang baik sehingga kedepannya bisa melakukan coaching untuk supervisi akademik. Melakukan coaching untuk supervisi akademik yang sudah baik dan perlu diperbaiki lagi, yaitu mendapatkan pemahaman materi coaching dan sudah dipraktikkan. Yang selanjutnya, menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik yang dapat menjadi coach bagi orang-orang sekitar. Yang selanjutnya, kompetensi menjadi coach yang baik, terutama mengajukan pertanyaan berbobot. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Kaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dan coaching di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi setiap murid. Menurut Thomson 2000, sebelum merancang pembelajaran berdiferensiasi, terlebih dahulu kita dapat memetakan kebutuhan belajar murid. Paling tidak 3 aspek, yaitu aspek kesiapan, minat, dan profil murid. Ketiga aspek tersebut dapat ditelusuri dari murid, salah satunya melalui proses coaching. Kaitan antara modul pembelajaran sosial emosional dengan coaching, yaitu pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional.
Tujuan pembelajaran sosial dan emosional yaitu 1. Memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Dalam membimbing murid dalam membuat keputusan yang bertanggung jawab, salah satunya dapat dilakukan dengan proses coaching. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Koneksi antar materi ini bahwa di dalam kompetensi coaching dan Tirta sebagai alur percakapan, coaching mewajibkan kita sebagai coach untuk dapat melakukan kehadiran penuh, salah satunya kegiatan stop dan mindfulness yang telah kita pelajari di modul 2.2. Pembelajaran sosial dan emosional, salah satu prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi memberdayakan rekan sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, yang paling besar kemungkinan berhasilnya. Karena potensi coaching beragam, maka keterampilan sosial emosionalnya diperlukan untuk memaksimalkan potensi coaching. Terima kasih.